Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fahmi Ramadan selaku pemateri pertama. Langsung saja saya akan mempresentasikan proposal kewirausahaan yang kami buat dengan judul Snow Ice Cream, yaitu es krim salju. Bab 1, terdapat latar belakang. Es krim merupakan makanan yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Membayangkan es krim akan terbayang kelembutan dan kelezatan rasanya, yang manis, gurih, dingin, dan lembut amat menggugah selera. Pembuatan es krim sebenarnya sederhana saja, yakni mencampurkan bahan-bahan dan kemudian mendinginkan es krim yang biasanya terdapat di pasaran, biasanya terbuat atau berbahan dasar susu cair. Es krim salah satu cemilan yang digemari masyarakat banyak, terutama kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Di Indonesia sendiri, es krim adalah pegangan yang sudah mudah ditemukan, apalagi di negara tropis seperti ini. Tujuan dari pembuatan proposal ini ialah dengan adanya ide usaha yang terlintas begitu saja, maka saya ingin menciptakan sebuah makanan es krim yang biasanya banyak disukai oleh anak-anak kecil sampai orang dewasa. Maka dari itu, saya ingin membuat sebuah usaha kecil yang bermodalkan kecil saja, namun mudah-mudah bisa menjadi sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang es krim utamanya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana konsep perencanaan dalam menjalankan program bisnis es krim. Yang kedua, bagaimana cara pemasaran produk es krim. Yang ketiga, bagaimana rencana anggaran dalam program bisnis es krim tersebut. Profil usaha, yaitu yang pertama nama usaha Ice Cream Snow. Yang kedua, nama produk es krim. Jenis usaha dagang. Alamat usaha Jalan Lintas Wawonduru, Desa Wawonduru. Nomor telepon yaitu 082 340 194 192. Visi dan misinya, yang pertama, visi menjadikan toko es krim menjadi perusahaan yang dapat menciptakan berbagai es krim yang unik. Yang kedua, dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Yang ketiga, dapat disukai oleh kalangan masyarakat ataupun semua umur pada umumnya. Misi yang pertama, menjadikan usaha es krim lebih terkenal dan tersebar di seluruh kalangan, dapat mengatasi pengangguran. Yang ketiga, menarik konsumen dengan memanfaatkan peluang pasar. Mungkin demikian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Di sini saya akan membacakan materi, yaitu bab 2, konsep bisnis dan pemasaran. Pertama, peluang pasar. Peluang pasar sampai saat ini masih terbuka luas dan sangat menjanjikan bagi bisnis es krim ini karena beberapa alasan, yaitu yang A, iklim Indonesia yang panas. Indonesia adalah negara yang memiliki iklim tropis yang cuacanya sangat panas, ditambah lagi dengan berdampak pada peningkatan suhu di hampir seluruh Indonesia. Kota yang dulu terkenal dingin dan sejuk, kini tidak lagi seperti itu. Gedung-gedung bermunculan, pohon-pohon berkurang. Hal ini mengakibatkan semakin panasnya lingkungan kita. Kondisi ini memberikan peluang bisnis es krim di Indonesia semakin luas dan tumbuh tanpa batas waktu. Yang B, tidak butuh modal yang besar. Untuk memulai usaha es krim, kita tidak dapat memerlukan modal yang besar, karena usaha ini dapat dimulai dengan usaha kecil-kecilan tanpa menggunakan alat yang tidak terlalu canggih. Hanya saja modal diperlukan untuk membeli perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dengan harga yang tidak terlalu mahal. Yang C, es krim disukai oleh semua kalangan. Es krim tidak hanya disukai anak-anak, tapi juga oleh orang dewasa. Terlebih, es krim bisa disajikan dengan berbagai rasa dan bahan tambahan untuk menarik perhatian konsumen.
Yang D. Keterampilan yang diunggulkan. Keterampilan menarik pada produk akan menjadi daya tarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Bahkan tidak hanya keterampilan dari produk itu saja, melainkan keterampilan dari dekorasi tempat pemasaran produk. Yang kedua, daerah pemasaran. Daerah yang menjadi target pemasaran cukup dengan menjadi tempat yang ramai dan strategis, misalnya mal, kampus, sekolah, pasar, pantai, dan lain-lain. Pertama, produk yang diusulkan. Es krim dengan berbagai campuran rasa buah seperti semangka, pisang, nanas, stroberi, mangga, apel, durian, dan ditambah dengan rasa coklat, vanila. 2. Harga penjualan. Masing-masing varian es krim dijual dengan harga yang sama, yaitu Rp5.000. 3. Persaingan dan strategi bersaing. Yang pertama, aspek pemasaran. Permintaan pasar. Banyak peminat produk es krim ini karena dilihat dari iklim di negara kita bahwa setiap harinya akan terasa panas. Peluang pasar. Mahasiswa dan masyarakat banyak menyukai es krim, apalagi harga yang pas di kantong, kemudian didukung dengan lokasi yang dekat dengan universitas. Strategi penjualan. Dijual di gerobak dan lokasi pemasarannya dekat dengan universitas. Strategi penetapan harga. Penetapan harga dihitung dengan pembelian bahan satu kali produksi, dikurangnya sedikit untuk modal tetap dan sedikit mengambil keuntungan. Strategi promosi. Melalui brosur yang disebarkan ke masyarakat dan mahasiswa, untuk harga pertama dikenakan harga promosi. Tenaga kerja. Pada awalnya tidak membutuhkan tenaga kerja, tetapi jika permintaan pasar bertambah maka akan dibutuhkan tenaga kerja. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari kita, yaitu Yuliana. Baik, selanjutnya yaitu rincian biaya keuangan. Jadi biaya alat perlengkapan keseluruhannya yaitu Rp3.435.000. Kemudian biaya keseluruhan pembelian bahan satu kali produksi yaitu Rp206.600. Total modal awal usaha es krim ini yaitu Rp3.684.600. Dari bahan yang tersedia dapat dibuat 100 buah es krim. Satu buah es krim harganya Rp5.000. Dalam satu kali produksi, produk akan habis terjual selama 2 hari atau satu kali pemasaran. Jadi laba yang diperoleh untuk setiap kali produksi es krim yaitu Rp293.400. Yang diperoleh dalam satu hari pemasaran yaitu Rp147.600. Kemudian laba yang diperoleh dalam waktu 1 bulan yaitu Rp4.401.000. Dan dalam 1 bulan akan tersisih uang sebanyak Rp225.000 sebagai uang cadangan untuk mengganti barang-barang yang diganti. Bisnis plan es krim ini sangat menarik untuk dikembangkan, apalagi bagi pengusaha-pengusaha baru. Walaupun laba yang kita dapatkan tidak terlalu besar, tapi jika bisnis ini dikembangkan, maka hasilnya akan dapat diperhitungkan. Karena itu, saya juga tertarik dengan bisnis ini. Ini dapat membantu biaya hidup dan biaya perkuliahan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fawzan Hadi dari kelompok 1 mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bab 4, yaitu kesimpulan dari proposal usaha kami. Dari pembahasan yang telah dijelaskan di atas, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa usaha es krim ini dapat membuka peluang usaha yang cukup besar dengan memperkuat konsep dan juga marketing yang akan dilakukan agar usaha ini lebih maju dan berkembang lebih besar lagi. Selain itu juga, usaha ini dapat dimulai dengan modal yang terbilang tidak terlalu besar, tetapi laba yang didapatkan sangat memuaskan. Selain itu, jika usaha ini terus berkembang, maka ada banyak sekali tenaga kerja yang dibutuhkan dalam usaha ini, sehingga dapat menciptakan peluang pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Dan dalam hal keuntungan atau laba juga cukup menjanjikan karena dalam waktu 1 bulan bisa diperkirakan modal telah kembali atau mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dari modal awal kita. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.